Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Sinta Ayu Nuresa dengan NIM H1910185 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi data. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data merupakan suatu pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Contohnya seperti komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Tujuan komunikasi data. Yang pertama, untuk memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, untuk memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang ketiga, untuk mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang keempat, untuk mengurangi waktu dalam pengolahan data. Dan yang kelima, untuk mempercepat penyebarluasan informasi. Selanjutnya ada elemen komunikasi data yang terdiri dari 3. Yang pertama sumber, yang kedua media transmisi, dan yang ketiga penerima. Sumber terdiri dari pihak satu yang menghubungkan antara sistem komunikasi dengan modem. Penerima yaitu pihak kedua yang menghubungkan antara modem dan sistem komunikasi. Pihak satu dan pihak kedua dihubungkan dengan media transmisi. 3 elemen komunikasi dijabarkan dalam model komunikasi data sederhana. Terdapat sumber, transmitter, sistem transmisi, receiver, penerima, atau tujuan. Elemen-elemen ini tentunya saling berkaitan. Dan di antara sumber dan transmitter akan menghasilkan sistem sumber, sedangkan di antara receiver atau penerima dan tujuan akan menghasilkan sistem tujuan. Sistem transmisi di sini akan menghubungkan yang satu dengan elemen lainnya. Sumber fungsinya untuk membangkitkan data yang ditransmisikan, contohnya seperti PC dan telepon. Selanjutnya, transmitter yang artinya pengirim berfungsi untuk mengkonversi data ke dalam sinyal yang ditransmisikan. Selanjutnya, sistem transmisi artinya pembawa data. Receiver artinya penerima, fungsinya untuk mengubah sinyal yang diterima ke dalam bentuk data. Dan selanjutnya, yang terakhir penerima atau tujuan, fungsinya untuk menerima data yang dihasilkan oleh receiver. Berdasarkan pada contoh di bawah, terdapat gambar workstation, modem, public telephone network, modem, dan server. Kelima elemen ini tentunya saling berkaitan untuk menghasilkan model komunikasi data secara sederhana. Transmisi analog dan digital terbagi menjadi 3. Yang pertama sinyal, yang kedua media transmisi, dan yang ketiga sistem transmisi. Baiklah, yang pertama ini sinyal. Sinyal terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog maksudnya yaitu sinyal kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu yang akan membawa informasi dengan mengubah karakteristik dari gelombang. Sedangkan sinyal digital disebut juga sebagai sinyal diskret. Sinyal ini tersusun atas 2 keadaan yang dikenal dengan bit, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1. Yang kedua ada media transmisi. Media transmisi terbagi menjadi 2. Yang pertama guide dan unguide. Guide ini merupakan gelombang yang dipandu untuk menuju penerima dan merambat pada suatu media terampak. Sedangkan unguide adalah gelombang tidak dipandu atau diarahkan oleh media transmisinya. Yang ketiga, sistem transmisi. Sistem transmisi terbagi menjadi 3. Yang pertama simplex, yang kedua half duplex, dan yang ketiga full duplex. Simplex ini merupakan komunikasi satu arah. Aliran data hanya satu arah, contohnya itu seperti sistem komunikasi TV. Signal. Signal di sini dimaksudkan untuk mentransmisikan data melalui media penghantar. Di sini terdapat 2 gambar, yang pertama ada gambar signal analog dan yang kedua gambar signal digital. Signal analog. Signal analog disebut juga sebagai signal kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu
yang akan membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dan ciri-cirinya memiliki amplitudo dan frekuensi. Jika dikaitkan dengan suara, amplitudo menentukan keras tidaknya suara, dan frekuensi menentukan pada kenyaringan suara atau melengking atau tidaknya. Contohnya seperti listrik dari PLN, umumnya signal yang mengalir pada jaringan telepon. Signal digital. Pengertian dari signal digital disebut juga sebagai signal diskret. Signal ini tersusun atas dua keadaan yang dikenal dengan bit, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1. Ciri-cirinya yang pertama yaitu mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Dengan ciri-ciri yang kedua yaitu penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Contohnya seperti sinyal video digital, CD, DVD, dan komputer. Masalah dalam komunikasi data ada 3. Yang pertama delay, yang kedua atenuasi, dan yang ketiga noise atau gangguan. Delay merupakan selisih waktu kirim dan terima, dipengaruhi oleh jenis media transmisi, jenis gelombang, dan lalu lintas data. Yang kedua, atenuasi, yaitu pelemahan sinyal, solusi menggunakan repeater. Dan yang ketiga, noise atau gangguan. Noise atau gangguan ini terdiri menjadi 2. Yang pertama, white noise dan black noise. White noise terjadi oleh alam dan lingkungan sekitar, sedangkan black noise terjadi oleh kesengajaan manusia. Kualitas komunikasi data terbagi menjadi 5. Yang pertama, performance. Performance itu ditentukan berdasarkan rata-rata transmisi data yang terbebas dari kesalahan, yaitu terukur dengan respon time atau waktu tanggapannya. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi adalah prediksi dari respon time dan akurasi data. Yang ketiga, reliability. Reliability adalah ukuran berapa sering jaringan dapat digunakan. Yang keempat, recovery. Recovery merupakan kemampuan jaringan untuk mengembalikan level operasi setelah terjadinya kesalahan pada jaringan. Dan yang kelima, security. Security merupakan proteksi terhadap hardware, software, dan data dari akses yang tidak berhak. Jenis komunikasi berdasarkan aliran data. Berdasarkan pada gambar, terdapat 3. Yang pertama, simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex komunikasi merupakan komunikasi satu arah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan half duplex ini merupakan komunikasi dua arah. Sedangkan full duplex merupakan komunikasi dua arah secara simultan, pada saat yang sama data mengalir ke kedua arah secara bersamaan. Topologi jaringan. Topologi jaringan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, topologi jaringan terpusat atau star, yang kedua topologi jaringan ring, dan yang ketiga topologi jaringan bus. Topologi jaringan terpusat atau star merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa node atau client yang terhubung dengan sebuah komputer pusat atau disebut server melalui peralatan jaringan, yaitu switch atau hub. Sedangkan topologi jaringan ring merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Dan topologi bus merupakan beberapa komputer terkoneksi melalui sebuah saluran komunikasi secara bus. Cukup sekian penyampaian materi mengenai komunikasi data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.